Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya. Terima kasih saya ucapkan kepada keluargaku Melati Putih Berseri, keluarga Melati Putih Berseri, Majelis Ta'lim Iwamin On Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya, segenap santri Majelis Ta'lim Iwamin On Air, untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih, terjemah Qurratul Uyun pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Hadratul kiram para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap Bapak Ibu pendiri pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid On Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isma Hidayati beserta Ibunda Wityari selaku Ketua Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid On Air beserta segenap jajaran pengurus harian Kabinet Fitri yang senantiasa dirahmati Allah, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulipmania, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak di Ash'adul Ayyam 12 Desember 2025 Masehi bertepatan 21 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bertemu suara kita di aula Iwamid dalam keadaan sehat wal afiyah, zahiran wa batinan insya Allah. Ya, karena itu tidak ada henti-hentinya kita semuanya memuji syukur kehadiratnya. Biar qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan keharibaan insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumat ilan nur, di zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni Adinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti apa yang menjadi ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah mudhimahnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Iwamid rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, bisa belajar bersama-sama kembali di tengah-tengah aktivitas kita semuanya, ya. Alhamdulillah, ya. Langsung saja kita ke bab kemarin yang sudah kita pelajari bersama, etika pergaulan suami istri, sampai ke nomor 9 sudah, ini 9 ya, atau 10 ngoten. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Etika pergaulan suami istri. Yang ke-9, jangan memperlihatkan diri terhadap teman suaminya, bahkan sebaiknya ia menyangkal bahwa orang itu sudah mengenalnya atau dia sudah kenal dengan orang tersebut. Ini juga termasuk salah satu etika ya Bu, ataupun adab seorang istri. Kalau misalnya ada teman suami ataupun kolegan suami, ataupun siapapun, intinya yang berkenaan dengan orang lain yang pernah atau dekat dengan suami, sebaiknya kita pura-pura tidak tahu ataupun jangan memperlihatkan diri, oh sampean toh Mas, oh sampean toh Bapak, seperti itu,
itu kurang sopan ngoten. Jadi jangan memperlihatkan, bahkan kalau kita bisa ya menyangkal ngoten, dalam artian kalau suami tidak memperkenalkan terlebih dahulu ataupun tidak mengenalkan, "Ini Bu, teman ayah," siapa kita nggak usah, "Oh, saya sudah kenal," dan sebagainya. Ngoten nggih. Itu juga sebagian adab ya Ibu-ibu, karena kita menghormati suami. Ngoten, itu salah satunya. Ya, dan juga intinya kalau kenal orang baru juga, ya, ataupun siapa yang datang ke rumah kita, mungkin teman suami kita, ya, kita tidak mengenalnya, ya sudah. Ya, kalau misalnya di rumah tidak ada orang, kita nggak boleh mempersilahkan masuk ke dalam. Kecuali kalau di rumah mungkin ada anak kita yang sudah balik, sudah dewasa, atau mungkin orang tua kita yang menemani, itu masih boleh. Tapi kalau kita berdua saja dengan tamu, sebaiknya jangan ya sampai masuk ke dalam rumah. Kemudian yang ke-10, bercita-cita memperindah diri dan tingkah lakunya, menciptakan iklim yang sejuk dan damai dalam rumah tangganya, sebagai manifestasi dari sholat dan puasanya. Insya Allah, Alhamdulillah, kita semuanya belajar dan terus belajar ya Bu, dalam berumah tangga, dalam etika bersuami istri, bertetangga. Nanti kalau kita di rumah namanya kita berkumpul dengan masyarakat, berkumpul dengan tetangga, saudara dan sebagainya, dan sebagainya, kita semuanya berusaha untuk memperbaiki tingkah laku kita. Kemudian juga menciptakan suasana yang nyaman di rumah kita maupun keluarga kita, seperti itu. Dan sampai kita semuanya niku sudah belajar dari sini. Kan kalau kita di sini alhamdulillah mungkin ya, maksudnya jarang punya tetangga ataupun teman sesama Indonesia. Niku biasanya kan jarang, mungkin ketemunya kita mungkin 1 bulan sekali, mungkin 1 minggu sekali baru bertemu dengan teman dan sebagainya. Dan otomatis lingkup udaranya, lingkup suasananya kan sudah beda. Beda dengan kalau kita sudah di rumah kita masing-masing, lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga kita, itu juga termasuk bagian kita untuk berusaha menempatkan diri kita seperti itu ya. Jadi kalau kita insya Allah puasanya bagus, suaranya bagus, kita kan caranya apa niku menyelaraskan, apa nih Bu, mewujudkan. Alhamdulillah dengan nyantri di Iwamit, alhamdulillah ya puasanya terjaga, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah sudah kita kerjakan, sholat yang fardu maupun sholat-sholat sunnah yang sudah kita kerjakan. Jadi ini sebagai apa yang sudah kita lakukan, istilahnya hasilnya ataupun buah yang kita hasilkan, insya Allah nanti kalau kita sudah kembali ke masyarakat, kita bisa menempatkan diri dengan lingkungan sekitar kita. Insya Allah. Nih. Yang ke-11, selalu menerima apa yang diberikan suaminya sebagai rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nih. Nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia, yang mencari nafkah suami, ya seberapapun itu yang diberikan suami untuk nafkah kita sekeluarga, ya kita harus belanjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, nggak boleh boros, juga nggak boleh terlalu pelit. Pelit terus setiap hari makan garam sama cabai saja misalnya, ya. Ataupun juga boros setiap hari makan makanan yang enak dan sebagainya. Ya. Karena kita yang memegang kebendaharaan keluarga. Nanti kalau sudah pulang kan seperti itu ya Bu. Jadi kita harus menerima apapun yang diberikan suami itu sebagai anugerah rezeki dari Allah lewat suami kita. Ya. Yang ke-12, selalu mendahulukan hak suami yang harus ia tunaikan dan semua keluarganya. Ya, mendahulukan hak suami. Ya Bu, banyak sekali ya hak-haknya suami yang harus ditunaikan oleh istri. Ini insya Allah kita semuanya paham sebagai istri solehah, ibu yang solehah, insya Allah kita juga sudah banyak belajar tentang rumah tangga, mana memang harus didahulukan dan mana yang harus dikesampaikan terlebih dahulu. Terutama hak suami, ya. Misalnya suami sudah capek-capek kerja seharian di luar, misalnya, ada bisa kan sih ya, misalnya sudah capek-capek keluar, makan itu kadang itu kita pulang apa, misalnya rumah masih berantakan dan sebagainya, lah itu kan nanti ujungnya apa, suami juga nggak nyaman, kita pun juga nggak nyaman. Oke, tadi sudah 12, 13,
senantiasa bersih, rapi, dan mempersiapkan diri demi kesenangan suaminya jika menghendaki. Insya Allah semuanya sudah paham dari Bu Indarti, dari Bu siapa tadi yang depan tadi yang membaca Bu Bu Mardiana. Mardiana. Bu Mardiana, Masya Allah. Kalau sudah jelas dan paham bagi kita semuanya, apa yang dimaksud mempersiapkan diri jika suami menghendaki. Walaupun sekarang masih jomblo posisinya, belum punya Ada sisian, belum wangi-wangian, punya salah settingan satunya gitu. Egon. Mungkin sudah paham, warningnya sudah paham. Itu maksud, Masya Allah. Jadi kewajiban kita ya, Bung, walaupun di rumah mungkin ya kita mungkin pakai daster lah, pakai baju ala kadarnya, kan di rumah saja kadang seperti itu kan biar pangpian kak di rumah ya Bu biasanya seperti itu yang penting bersih rapi ngoten nggih tidak bau nggih habis masak ya cepat-cepat mandi kan kadang ya keringetan dan sebagainya jadi bersih dan rapi biar kalau seandainya suami menghendaki juga sudah siap itu yang ke-14 kasih sayang terhadap anak-anaknya menyimpan rahasia mereka tidak banyak mengumpat dan marah kepada mereka. Masya Allah, ya kita sebagai ibu, sebagai mama, sebagai emaknya anak-anak, bunda, ibunya anak-anak. Insya Allah kita juga memahami bagaimana seharusnya kita bersikap menyikapi anak-anak kita. Mungkin anaknya lebih dari satu kan kadang sifatnya nggak sama ya Bu, setiap anak itu nggak sama perilakunya, sifatnya, ada yang nangisan, ada yang sedikit posesif dan sebagainya. Kita sebagai ibu itu bisa merasakan, oh anak saya karakternya seperti ini, pendiam, tapi perasa, seperti itu ya. Ada yang cengeng, nangisan, tapi dia penuh kasih sayang dan sebagainya. Jadi kita sebagai ibu, walaupun rahasia anak apapun, karakter anak kita yang bagaimanapun, berusaha kita menyikapi dengan adil ya Bu. Ya, mungkin yang punya anak dua merasakan, pasti merasakan. Anaknya seperti ini, seperti itu, kadang seperti itu ya. Pasti seorang ibu itu selalu berusaha untuk meredam amarahnya, marahnya. Bagaimanapun dia juga anak kita, insya Allah seperti itu. Jadi walaupun mungkin kita punya perasaan jengkel, punya perasaan marah, kita pun harus mengingatkannya dengan hati, dengan lemah lembut. Insya Allah anak juga mengerti kepada kita. Insya Allah. Yang 15 selalu bercengkrama dengan suaminya dalam keadaan saling mencintai dan mengasihi. Ya, bercengkrama di sini yang dimaksudkan, mohon maaf, kok bukan hanya berhubungan badan dan sebagainya, bukan. Tapi dengan cara kita berbicara santai. Ya, biasanya kan kalau di rumah waktu maghrib, sebelum maghrib, nanti nikah ya Bu, batu asar, sore habis kerja, nanti kan biasanya sudah mandi, sebelum maghrib itu sudah rapi, bersih, biasanya ya, kita-kita ibu-ibu nih insya Allah sudah paham kondisi seperti itu. Ya. Ya, kemudian kita nyantai di rumah, bikin kopi, bikin teh di teras, sambil ngobrol, dan sebagainya. Itu yang dinamakan cengkrama. Kita bisa saling bonding, saling mengetahui mungkin hari ini kesibukannya apa, mungkin hari ini ada cerita apa, bisa kita ceritakan dengan pasangan kita. Seperti itu ya Bu, karena memang perlu komunikasi ini, Masya Allah sangat perlu. Jadi jenengan walaupun di sini mungkin posisinya jauh nih dari suami, dari anak, kita luangkan waktu untuk telepon. Biasanya kalau di rumah mungkin bakda maghrib, kan waktunya makan, waktunya kadang duduk santai habis makan dan sebagainya. Kita bisa telepon, video call. Alhamdulillah sekarang area digital ini sudah memudahkan kita semuanya untuk berkomunikasi dengan keluarga kita. Ya. Kemudian selanjutnya, sedangkan tata krama suami adalah sebagai berikut. Jadi tadi itu adalah tata krama ataupun bagaimana adabnya seorang istri kepada suami. Nah sekarang tata krama suami adalah sebagai berikut, berarti kepada istrinya. Jadi timbal baliknya itu apa? Yang pertama, di dalam menggauli istri, ia harus selalu menunjukkan budi pekerti yang baik, sabar akan kata-kata istrinya yang jelek, serta sikap tenang ketika istri sedang marah-marah. Ya, jamaah iwamit rahimakumullah, ya, kita insya Allah menyadari, kita ini sebagai ibu-ibu, emak, bunda, ya insya Allah kadang niku
pasti lebih banyak omongannya dari suami. Nggih napa mboten bagi yang punya suami? Nggih yang punya suami. Nggih. Karena seperti itu. Memang sudah Allah itu menciptakan seorang wanita itu memang seperti itu. Jadi kalau menurut ahli kedokteran, wanita itu dalam satu hari bisa mengucapkan 600.000 kata. Laki-laki 300.000 kata saja. Jadi separuh nih. Jadi umum kalau perempuan ini banyak omongnya, perempuan ini banyak cuap-cuap, banyak apa, umum. Karena menurut ilmu kedokteran pun seperti itu. Dan juga kalau laki-laki lebih cenderung banyak diam, tidak banyak berkata, yang memang itu sudah kodratnya. Laki-laki dan perempuan itu punya kodrat masing-masing. Jadi kita tidak bisa ditawar lagi. Makanya kadang kita kalau bercerita panjang lebar, paling suami nanggipinnya, yo, ora, dan sebagainya. Ya cukup satu kata, dua kata saja. Kita berceritanya panjang lebar. Ya, Kalau itu sudah. SMS cuma dijawab ye, ngoten pun. Panjang lebar aja. Lengge, insya Allah kita pun memahami ya Bu. Anak kita kadang juga kalau kita WhatsApp panjang lebar jawabannya ya saja. Nggih, heeh, pun ngaten mawon seperti itu ya. Ya, jadi kita harus memaklumi. Tentunya yang kedua, tidak mengajak istri bersenda gurau dengan perkataan yang kasar. Nih, ini juga baik ya Bu, juga perlu kita perhatikan. Nih, kalau zaman sekarang, zaman ada kemajuan teknologi yang semakin pesat niki, banyak niku ada namanya aplikasi-aplikasi apapun niku kadang niku demi sebuah ketenaran ya dah ngarannya apa Bu FYP ya, seperti itu kadang ada bikin bikin video yang isinya begini tentang rumah tangga suaminya marah-marah terus suaminya yang sering mengucapkan kata kotor dan sebagainya kan karena ada ya ya demi terkenal itu tadi segala cara dilakukan padahal niku nggak boleh ya jadi kita harus menjaga apalagi suami ya kalau bersenda gurau dengan istrinya juga dengan perkataan yang baik dan sampai kata-kata kasar. Insyaallah paham kata-kata kasar ya mengumpat kata-kata yang tidak baik didengar dan sebagainya. Yang ketiga, hendaklah selalu cemburu terhadap istrinya, maksudnya cemburu yang tidak berlebihan. Jadi haknya suami juga sama seperti kita. Sama suami istri memang harus ada kecemburuan. Kalau nggak ada cemburu namanya nggak cinta dan sayang. Dan ya pasti adalah bumbu-bumbunya. Ya mungkin pernah mungkin kadang-kadang satu tahun sekali ketemu reuninan teman SMP SMA dulu kadang seperti itu ya ya mungkin ya, ada satu masa lalu yang kadang ketemu dan sebagainya ya, kita nggak apa-apa ya Bu dicemburui kita harus senang yang penting kita sebagai istri ini Bu ya bisa menempatkan dan bukan tidak ada faktanya kalau misalnya kita berbuat serong ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik jadi boleh cemburu itu memang haknya suami untuk menjemburi kita sebagai istrinya, asalkan jangan sampai berlebihan. Yang keempat, mencegah istri agar tidak keluar rumah apabila terpaksa harus keluar rumah, maka sebaiknya suami memberikan syarat-syarat tertentu, misalnya hanya keluar pagi atau sore, harus mengenakan pakaian yang kasar, pemanjangan pakaian satu jengkal atau satu zirak di bagian belakang, tidak menggunakan wangi-wangian dan sedikit pun ia tidak boleh membuka anggota tubuhnya. Ya. Memang berat ya, jadi suami ataupun imam memang berat ya Bu. Ya. Kalau kita sebagai istrinya, mungkin yang belum mengerti agama sama-sama belum tahu, kadang itu malah bangga kalau istrinya mohon maaf mungkin seksi, tubuhnya bagus dan sebagainya, ditonton orang banyak, dikagumi banyak orang, kadang kita ada orang sebagian orang yang bangga. Padahal menurut syariat, Masya Allah, na'udzubillah, sebenarnya jangan, nggak boleh, apalagi ya Bu, ya. Aurat kita dipertontonkan atau dinikmati oleh orang. Itu tugasnya suami untuk menjaga diri kita. Marwah kita sebagai istri, itu adalah kewajiban suami. Jadi kalau suami menghendaki kita ataupun melihat kita mungkin memakai pakaian yang sedikit ketat saja, nih, kemudian mengingatkan, Bu, ganti, jangan pakai pakaian itu, ya kita harus manut, ngeten ya dan sampai malah ya, biarin mah cuma sebentar saja misalnya keluar kemana. Kalau suami sudah mengatakan ganti pakaiannya lebih tertutup dan lebih longgar,
Nah, baiknya jenengan mengikuti. Ya, karena memang itu sudah syariatnya, aturannya, dan kewajibannya imam atau suami kita untuk mengingatkan kita. Yang kelima, selalu menutupi rahasia istrinya, misalnya kepada saudara-saudara laki-laki suami, paman, dan sebagainya. Masya Allah, suami istri itu diibaratkan pakaian, saling melengkapi, saling menutupi ya ibu-ibu. Kita semuanya pasti yang namanya rumah tangga ada hal-hal yang memang menjadi rahasia kita, dan yang kita ketahui cuman istri maupun suami kita seperti itu. Jadi nggak boleh kita beritahukan kepada orang lain, walaupun kepada saudara, paman dan sebagainya. Ya, jadi saling menjaga, menutupi, jangan misalnya ada hal-hal yang tabu yang sebaiknya tidak kita perlihatkan ke orang lain bisa melihat ataupun mengetahui apa yang menjadi rahasia kita. Baiknya dikip saja, disimpan dulu dan disebarluaskan. Ya. Yang keenam, hendaknya suami mengajari, memberi pelajaran tentang ilmu tajwid dan semua amalan yang bersifat wajib, hukum-hukum yang berhubungan dengan haid, nifas, dan lain-lain. Ya, Masya Allah, tabarakallah, santri Majelis Taklim Iwamit on Air sudah belajar ilmu tajwid sendiri, sudah mengetahui amalan yang wajib tentang hubungan suami istri, tentang haid, nifas, dan sebagainya. Alhamdulillah, tanpa suami menyuruh kita, tanpa suami mengajarkan kita, kita sudah bisa belajar sendiri. Kalau misalnya alhamdulillah di rumah suami mengajari kita lagi bagaimana dan bagaimana, ya kita terima lagi. Alhamdulillah, misalnya pinter mas, hitung-hitungan seperti itu saja. Dan ya punya ilmu tajwid, alhamdulillah diterapkan ketika membaca Al-Quran. Ya alhamdulillah. Itu memang sebenarnya pembelajaran seperti ini kewajiban suami untuk memberi pelajaran kepada kita. Tapi alhamdulillahnya kita sendiri yang sudah mencari ilmu-ilmu tersebut. Jadi kita sudah menjaga suami kita ataupun meringankan beban suami dari beban akhirat dan dunia. Di dunia kita sudah mencari ilmu sendiri, di akhirat nanti kalau diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, istrimu sudah ajar piye, bojomu sudah diajar pripun dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah bisa belajar sendiri ilmu-ilmu tentang hal-hal yang wajib tadi. Ya. Yang ketujuh, apabila memiliki istri lebih dari satu, hendaknya berlaku adil terhadap mereka. Tidak mengistimewakan yang satu sehingga yang lainnya tidak terurus. Ini wow, sama dengan Bu Mardiana kalau saya, wes rasa dibahas ngoten. Gitu, di sini orang ASEAN itu masih sulit ya Bu untuk hal-hal poligami dan sebagainya ya. Kayaknya masih belum diterima oleh masyarakat tentang hal ini. Dan apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia bisa dilihat nih, istrinya lebih dari satu siapa. Ya, biasanya jadi sorotan dan sebagainya, dibully, diolok-olok gitu. Biasanya yang diolok-olok ya istri kedua, ya, dianggap sebagai penalu, dianggap sebagai orang yang mengganggu hubungan rumah tangga orang lain dan sebagainya. Padahal kita pun juga nggak tahu prosesnya bagaimana ya Bu, ya seperti itu. Ya, kita yang melihatnya kan cuma di media sosial, ternyata punya istri dua dan sebagainya. Ya kalau kita melihat seperti itu ya kita jangan ikut-ikut menghujat ataupun mengolok-olok, ya nggak usah, nggak perlu seperti itu. Dan, ya, yang penting kita menjaga suami kita, jangan sampai nanti punya madu dan sebagainya. Mesti jenengan mesti naudzubillahi min dzalik. Ya, kebanyakan orang timur, orang Indonesia belum belum bisa kalau hukum ini. Kalau orang di Timur Tengah sana, di orang-orang Arab Saudi sana sudah biasa Bu seperti itu, ya. Karena saya pun juga pernah kerja di sana jadi tahu. Istrinya satu, dua, tiga, empat niku pasti. Kebanyakan ya kalau masih pengantin baru biasanya 1-2 tahun ya paling 1-2 Karena saja. makanannya beda, beda. Kalau di sana banyak makan kambing, kalau di Indonesia kambing itu jarang diantar. Itu mungkin. Nah, ini Bu Indar ini menjurusnya ke sana, pasti tentang stamina nih. Kata Bu Indar nih, ke kambing. Ya, yeah. Yeah, jadi seperti itu. Ya memang ya kalau mungkin kalau secara hasrat dan sebagainya ya mungkin orang Timur ataupun orang Indonesia itu kan tidak sekuat orang Arab mungkin ya. Memang dari makanan ataupun hal apapun memang berbeda. Dan
Ya, selanjutnya selalu menasihati istri tentang tata krama, budi pekerti, serta tingkah laku yang terpuji. Insya Allah semuanya paham. Yang kesembilan, suami diperbolehkan mendiamkan istri atau bahkan memukulnya apabila istri membangkang perintahnya, kalau hal itu dipandang ada manfaatnya. Dan ini boleh mendiamkan istri, boleh memukul dengan artian memukul untuk memberikan pelajaran, boleh ya Bu. Misalnya suami nyuruh kita untuk basa kromo, untuk belajar bahasa, ya, untuk bicara yang halus, misalnya dan sebagainya. Nah, itu kan berarti mengajarkan yang baik. Lalu misalnya, Dek, nek diomong, misalnya sambil nyeblek tangane, ngoten mawon ya. Ya, kalau dikasih tahu, ngoten niku, jangan marah-marah dan sebagainya. Itu kan berarti memberi pelajaran. Niatnya suami untuk mengingatkan istrinya, maka diperbolehkan. Jadi memukulnya itu kan tidak dipukul dengan palu dan sebagainya, bukan. Jadi untuk pembelajaran saja. Yeah, sampun. Dalam urusan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, sedapat mungkin bisa dikerjakan oleh istri. Sesungguhnya jika manusia tidak memiliki syahwat atau keinginan untuk bersenggama, maka manusia akan sulit untuk betah di dalam rumahnya dengan mengatur segala kebutuhannya secara sendirian tanpa bantuan istri. Karena ia tidak bisa mencurahkan waktunya untuk mempelajari ilmu dan beramal. Oleh karena itu, istri yang solehah yang mampu mengurus rumah tangga yang baik sangat membantu suami dalam melaksanakan ajaran agama. Sudah kodratnya wanita, sumur, dapur, kasur. Memang itu adalah tugasnya seorang istri untuk melayani suaminya. Sebenarnya kodratnya wanita itu seperti itu ya Bu. Ya, tapi karena kondisi, situasi kita diharuskan untuk berjauhan dengan suami, keluarga kita di rumah. Ya, untuk sementara waktu kita mencari rezeki di sini. Ya, kita niatkan, insya Allah nanti kalau sudah pulang, kita pun akan berusaha menebus segala kesalahan, kekurangan kita sewaktu masih jauh dengan keluarga. Betul ya Bu, insya Allah nanti kalau pulang lebih baik lagi, lebih menata rumah tangganya lagi dengan baik, menata rumahnya sendiri. Ya mungkin kalau sekarang mungkin biasanya di rumah niku suami jarang bersih-bersih ya, sudah ngurusi pekerjaan lain-lain dan sebagainya. Karena itu tidak sempat merawat rumah dan sebagainya. Ya, nanti kalau kita pulang, kita insya Allah usahakan untuk menata rumah kita, dibersihkan semampu kita. Selanjutnya, saya penabang menuturkan dalam nazamnya, alhamdulillah. Watib bima anfaqta nafsan ya fata wa'adil bima tamliku sohi sabata. Berbuat baiklah dengan nafkah yang Anda berikan kepada istri, wahai pemuda. Berbuat adillah dengan segala yang Anda miliki. Dalam kitab An-Nasihat diterangkan bahwa suami hendaknya dengan senang hati memberikan uang belanja kepada istrinya. Karena memberi nafkah kepada istri adalah wajib, maka dia mendapat pahala. Maksudnya, pemberian nafkah itu tidak karena dipaksa atau hanya karena kebiasaan. Kalau memang suami memberikan nafkah hanya karena menuruti kebiasaan, maka dia hanya terbebas dari tanggungannya tanpa mendapat pahala. Jamaah yami rahimakumullah, kita sebagai istri, sebagai seorang ibu yang insya Allah nanti sekembalinya kita pulang ke rumah dari bekerja dari Taiwan ini, insya Allah kita yang akan mengolah keuangan rumah tangga. Kemudian misalnya suami kasih belanja berapa, uang suami memberikan uang berapa, ya kita terima, ya seberapapun itu yang dikasih suami. Dan suami harus berniat bahwasanya itu memang nafkah yang wajib diberikan kepada kita sebagai istrinya. Jadi bukan karena wes ya tanggung jawabku ngupai sampean gitu. Seperti itu ataupun memberikan nafkah kepada keluarga seperti itu. Ya, jadi cuma ucapan saja, tidak dilandasi dari hati dan niatnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi niatnya cuma tanggung jawab saja, ya wes tak wai, ya wes nonton panjenengan. Tapi kita sering harus mengingatkan suami kalau kita kita dikasih oleh suami, kita terima dengan rasa ikhlas dan juga kita harus mengingatkan suami, Mas, jenengan ngasih nafkah aku karena mencari ridhonya Allah loh ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab saja, bukan. Sama Bu, seperti kita di sini semuanya nih, ya. Kalau kita niatkan di Taiwan ini hanya untuk mencari uang,
untuk mencari biar bikin rumah, biar bisa bikin kendaraan, beli kendaraan dan sebagainya, itu tidak cukup, Bu. Jadi di dalam hati kita harus tanamkan, saya mencari uang sampai ke sini niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah kita niatnya beribadah, ternyata mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan, mendapatkan sawah dan sebagainya. Maka pahala kita niku bukan hanya pahala mendapatkan yang serba duniawi ini mboten, tapi niatnya juga sampai nanti ke lillahi ta'ala, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Makanya sering saya ingatkan niat karena Allah, bukan hanya karena semata dunia, pengen merubah nasib, pengen rumah yang bagus dan sebagainya, bukan. Tapi niatnya ibadah karena Allah. Sebenarnya ibadah kita disambi dengan kegiatan positif seperti ini, ngaji, kita sholawatan, kita isi dengan hal-hal yang baik, yang positif. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita, rutinitas kita sehari-hari, ini niatnya ibadah karena Allah. Itu sudah insya Allah sempurna. Sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena wis tak wae ngecek 10.000 apa 100.000 misalnya per hari. Ya wes kalau suaminya ngasihnya cuma ngasih uang secara materi saja tanpa niat mencari pahala dari Allah, ya sudah niatnya wis lepas tanggung jawab saja. Seperti itu loh. Jadi niat itu kan di hati kita ataupun di hati suami kita. Maka kita harus sering mengingatkan suami juga. Ya wes Mas, saya terima. Semoga ibadah jenengan diterima Allah, dimudahkan lancarkan rezekinya dan sebagainya. Jadi kita sering mengucapkan seperti itu biar suami juga ingat kembali niatnya ngasih uang itu tadi untuk ibadah kepada Allah. Ya. Yeah. Di dalam kitab Sahih Bukhari, ada satu hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Waqqas RA Mbak Sinten wau Mbak Madiana radhiyallahu an. Mungkin ya Mbak artinya bukan RA. Nggih. Jadi Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam SAW itu ngoten artinya. Nanti kalau ketemu lagi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma tuj'alu fi fammi imra'atik. Artinya sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan belanja atau nafkah yang dengan nafkah itu kamu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kamu mendapat pahala dari Allah bahkan sampai pada apa yang kamu masukkan ke mulut istrimu. Di atas telah banyak diterangkan tentang hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan memberi nafkah dari harta yang halal, yang baik, yang dengan niat yang baik. Yeah. Jadi kita ketahui bahwasanya nafkah itu adalah kewajiban suami yang diberikan kepada istri. Kemudian juga kita bukan hanya sekedar materi uang yang kelihatan kita berikan kepada istri, kita pun harus berniat mencari ridho Allah, mencari pahala, diniatkan ibadah karena Allah. Karena apa? Kalau niatnya karena Allah, nanti kan akan diminta pertanggungjawabannya jawabannya. Oh ya, kamu memang benar sudah memberikan istrimu makan, sudah memberikan istrimu uang. Kemudian juga kita dapatkan dari mana uangnya sudah masuk ke mulut istri, ke perut istri tadi, anak istri kita itu dari mana. Itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi harus dari hasil belanja ataupun bekerja yang baik, dari harta yang halal dengan niat yang baik. Yeah. Mengenai kata-kata penazam, wa'adil dan seterusnya, pengarang kitab An-Nasihat berkata, barang siapa mempunyai istri lebih dari satu, maka dia wajib berbuat adil terhadap istri-istrinya, kecuali dengan hal yang suami tidak melakukan. Misalnya, adil dalam kecintaan, dalam menghadapi istri, memandang, senda gurau, dan yang semisalnya. Insya Allah ini tidak usah dipahami. Kayak Mbak Mardiana tadi, moh lah, istri ini siji mau rantek, Bu, mantan. Insya Allah kita semua sudah memahami. Istrinya satu, suami satu, bukan suami satu, istrinya 2, 3, masih belum ada atau nggak ada di santri Iwamit. Biasanya pada menolak, nggak mau Bu, nggak mau seperti itu. Alhamdulillah. Dalam satu hadis marfu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa diterangkan kanat indahu imra'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamah fasyaqquhu syaqitun wa fi riwayati ma'ilun.
Artinya barang siapa mempunyai istri 2 dan dia berlaku tidak adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan pecah tubuhnya dan jatuh. Riwayat lain mengatakan pecah dan bungkuk tubuhnya. Ya. Jadi tidak adil nggih, tidak adil kepada 2 istri. Misalnya punya 2 istri nggih, kemudian tidak adil nggih, dalam hal apapun nggih. Tidak adil niku bukan berarti sama ya. Kadang kan kebutuhan orang tidak sama. Misalnya istri pertama anaknya 3, istri kedua masih istri baru, belum punya anak. Otomatis kan ya tidak adil, misalnya di sana 100 juta, sini 100 juta kan boten nggih. Di dalam artian seperti itu, ya. Kemudian termasuk dari apa yang dapat dilaksanakan oleh suami adalah berlaku adil dalam masalah yang wajib ia berikan kepada istri-istrinya seperti nafkah dan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah. Di luar perkara wajib, maka suami dapat atau boleh memberi istri-istri sesuai dengan keinginannya. Terserah ia boleh memberikan makanan yang lezat-lezat atau wangi-wangian kepada salah satu istrinya, sementara istri yang lainnya tidak. Jadi tidak apa-apa. Nih, seperti tadi saya bilang ya, adil tidak harus sama tadi ya, Bu. Mungkin istri yang satu suka wangi-wangian, istri yang kedua suka pakaian bagus dan sebagainya. Berarti kan tidak harus adilnya sama. Kalau satu dikasih parfum, satu dikasih parfum kan boten seperti itu. Ya, misalnya yang satu sukanya parfum, ya silahkan beli parfum. Suka beli baju, ya silahkan beli baju. Dan adil itu seperti itu. Imam Malik berkata, suami boleh memberi kain sutra atau perhiasan emas kepada salah seorang istrinya dan tidak memberikan kepada istri yang lain selama dia tidak condong terhadap salah satunya. Demikian pula diperbolehkan jika salah satunya lebih dikasihi, hanya saja saya ataupun Imam Malik radhiyallahu an berharap suami tidak pilih kasih. Yeah. Jadi suami boleh memberikan kain sutra, perhiasan emas kepada seorang istrinya dan tidak memberikan kepada yang niku. Tapi kalau bisa ya adil, ya. Kalau emas niku kan dalam artian pasti semua wanita itu suka perhiasan ataupun kain sutra, kain yang bagus, biasanya ya semua istri suka. Ya. Jadi diterima ataupun enggak, kalau misalnya dalam hal yang istilahnya niku bisa diinvestasikan, ya boleh-boleh saja, ya. Ya, seperti itu ya Bu, insya Allah kita semuanya sebagai istri, satu istri niki nggih, kita sebagai satu ibu, satu istri niki, insya Allah selalu ya, berusaha menyenangkan hati suami. Kalau nanti kita sudah pulang ke Indonesia dekat dengan suami kita ya Bu, ya kita berusaha menebus ya, kesalahan ataupun juga waktu yang sudah terbuang dengan bukan sia-sia insya Allah ya, karena kita pun di sini ibadah karena Allah, niatnya untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga kita. Ya alhamdulillah dulu belum punya rumah bagus, sekarang sudah punya. Dulu belum punya kendaraan, sekarang sudah punya. Berarti kan Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Ya lewat perantara izin suami dan doa restu dari suami kita. Alhamdulillah. Seperti itu insya Allah etika pergaulan suami istri. Ya, suami istri sama-sama harus memperbaiki ada hak dan kewajiban yang memang harus ditunaikan di antara keduanya. Kalau saat ini kita tidak bisa menunaikan kewajiban kita sebagai istri, tidak bisa melayani suami dan sebagainya, kita harus sering-sering minta maaf, mohon maaf ya mas, mohon maaf dan sebagainya. Ya, karena memang posisi kita saat ini diakui ataupun tidak, kita berada di tempat yang tidak seharusnya ya. Jadi sering minta maaf. Jadi suami biar legowo, suami juga merasa dihargai, ya seperti itu. Karena itulah kunci dalam keutuhan rumah tangga. Dan sama-sama belajar tentang hal ini ya Ibu-Ibu, kita semuanya. Insya Allah yang sudah berumah tangga, senantiasa dijaga oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Insya Allah. Ya. Wallahu alam bisawab. Masya Allah. Loh, setengah 5. Masya Allah, nggak terasa ya. Ya mohon maaf ya, karena waktunya sudah habis. Ya, dan juga mohon maaf karena saya tidak napa bu waktunya ya. Kalau jam 3 lebih sudah berangkat sepeda jadi nggak bisa seperti itu ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Semoga kita semuanya santri Iwamit sehat dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang baik, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keluarga kita, orang-orang tersayang kita, terkasih kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Nggih barakallahu lana wa lakum jami'an wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.